Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan mencintaimu 100%. Ingin balik kepadamu, tapi malu untuk memintanya. Ya, jadi seringkali perpisahan itu di dalam perjalanannya hanya akan mendatangkan penyesalan. Ya, ternyata berpisah itu tidak membuat kemudian dia menjadi lebih bahagia. Berpisah itu tidak kemudian membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, malah kemudian dalam perpisahan itu dia baru menyadari bahwa mantan yang dia tinggalkan itu adalah seseorang yang dia cintai dengan seluruh hati dan jiwanya, cintanya 100%. Ya. Nah, maka disitulah kemudian, misal mantan nih, dia sudah meminta berpisah dengan kita dan dia telah pergi mengkhianati kita. Tetapi di dalam perjalanannya, dia menyadari bahwa kita adalah cinta sejatinya. Maka paling tidak ada 2 tanda yang akan dia tunjukkan bahwa dia masih mencintai kita 100%, berusaha untuk kembali kepada kita, walaupun dia malu untuk memintanya. Ya, nah jadi tandanya yang pertama adalah ketika dia selalu terus berusaha untuk terhubung dengan kita, masih terus memberikan perhatiannya kepada kita. Ya, selalu ada jutaan cara bagi dia untuk bisa berkomunikasi dan terhubung dengan kita. Jadi misal nih, contoh sederhana, dia tahu kita hobi masak, dia pun hobi masak. Ya, bahkan mungkin kemampuan memasaknya jauh lebih hebat daripada kita. Tahu-tahu dia tanya, kalau mau masak ini, resepnya apa sih? Ya, itu cara dia saja, agar terhubung dengan kita, agar dia punya tema untuk bisa dibicarakan, ada topik yang bisa dia bahas dengan kita. Kemudian contoh lain, misal ya, sama-sama hobi otomotif. Tahu-tahu dia bertanya, kalau mau ganti kaki-kaki mobil, itu harganya berapa sih? Padahal dia sesungguhnya jauh lebih hafal harga servis kendaraan daripada kita. Misal kalau pekerjaannya dokter misal. Kita dokter, dia dokter. Bahkan temannya lebih banyak daripada kita. Bahkan ketika kuliah, dia jauh lebih pintar daripada kita. Tiba-tiba dia chatting WhatsApp, bertanya, kalau ada temannya yang keseleo, bagaimana cara mengobati yang terbaik? Padahal dia jauh lebih tahu dari kita. Dia bisa bertanya ke temannya, dia bisa bertanya ke dosen-dosennya, dan seterusnya. Tetapi dia memilih bertanya kepada kita. Misal contoh lain, ya, kalau pekerjaannya misal sarjana teknik sipil, membangun bangunan, konstruksi bangunan. Selama kuliah kita lebih tahu bahwa dia lebih pintar daripada kita. Tiba-tiba dia bertanya, kalau menghitung struktur baja itu, ada tidak software yang bisa digunakan? Padahal dia lebih tahu. Jadi dia cuma mencari cara. Bagaimana caranya agar senantiasa terhubung dengan kita,
untuk menunjukkan bahwa dia selalu perhatian kepada kita. Ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, tandanya yang kedua, dia rajin sekali ya melihat media sosial kita atau bertanya tentang kita. Bertanya tentang kita kepada siapa? Ya, kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, teman kerja kita, teman kuliah kita, dan seterusnya. Kan lama-lama nanti sampai juga tuh ke kita ya. Teman kita cerita bahwa mantan rajin sekali bertanya tentang kita. Kita sedang liburan kemana, kita sedang latihan di fitness yang mana, dan seterusnya. Dia hafal. Ya. Nah, jika ada dua tanda ini, itu menunjukkan bahwa cinta mantan kepada kita masih 100%. Kalaupun dia pernah bersama dengan orang ketiga itu sudah dia lepaskan untuk kembali kepada kita. Dia sesungguhnya berusaha untuk kembali kepada kita walaupun dia malu untuk memintanya. Kenapa malu memintanya? Ya karena kemarin yang minta pisah duluan kan dia. Begitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena manusia umumnya baru menyesal setelah perpisahan terjadi. Manusia umumnya baru menyadari sesuatu yang sudah dia lepaskan itu adalah yang terbaik untuk dia setelah dia lepaskan, setelah dia kehilangan. Ya. Nah, kita selalu berpikir ya bahwa apa yang ada bersama kita pada saat ini itu bukan yang terbaik untuk kita. Ya, sehingga orang mencari terus sesuatu yang baru. Orang baru sadar ya bahwa apa yang sudah dia tinggalkan itu adalah yang terbaik untuk dia setelah apa yang bersama dengannya di masa lalu sudah tidak bisa dia miliki lagi. Ya, kita berpikir, oh ini rumah ini tidak enak, tidak nyaman, dan seterusnya. Sudah kita jual, pindah ke tempat yang baru. Di tempat yang baru kita baru kangen kepada rumah kita yang lama. Kita baru sadar, oh ternyata jauh lebih nyaman ya di rumah yang lama daripada di lingkungan yang baru saat ini. Manusia selalu begitu ya. Nah, karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 kita diajarkan wa ansa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa ansa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, demikian semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.